Bab 3. Kesal. Belum sempat Alina dan Ethan sampai di kamar hotel, ada seorang wanita yang tiba-tiba menarik Ethan. Alina pun terlepas dari genggaman pria tampan itu dan terjatuh. Akan tetapi, penulis itu yang masih lemas tidak bisa bangun dan masih tetap pada posisi jatuhnya. Ethan berusaha membangunkan Alina kembali, tapi wanita tadi kembali menariknya. Ethan menoleh ke arah wanita itu karena kesal. Ethan terkejut. "Yunda?" ucap Ethan pada wanita yang sedari tadi menarik dirinya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" lanjutnya. "Bukankah aku yang seharusnya bertanya seperti itu padamu, Ethan? Aku adalah tunanganmu, dan bagaimana bisa kamu berada di sini dengan wanita pincang ini?" Ethan segera melihat ke arah Alina yang ternyata kini sudah pingsan. Pria tampan itu segera menghampirinya dan menggendongnya. Yunda yang berpakaian seksi itu mendekatinya, kemudian mendorong tubuh pria itu agar lepas tubuh Alina dari. Pria tampan itu pun marah dan terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Dan di saat pertengkaran itu terjadi, lewatlah salah satu staf hotel dan segera membantu Alina dan membawanya kembali ke kamar. Ethan hanya bisa melihat penulis itu dibawa oleh staf hotel karena Yunda masih saja mengajaknya berdebat. Hentikan! Aku tidak ingin melanjutkan pertengkaran ini!" bentak Ethan. Yunda terdiam dan merasa kesal dengan tatapan marah pada sang kekasih. "Dengar ya Yunda, sudah aku katakan berkali-kali padamu, aku tidak menyukaimu. Aku terpaksa melakukan perjodohan ini. Jangan pernah membuat aku marah atau aku akan membuatmu menyesalinya," ancam Ethan. Setelah itu, pria tampan itu bergegas menuju kamar hotel. Yunda menghentakkan kakinya dengan kesal dan marah pada kekasihnya itu. "Wanita pincang itu benar-benar menggangguku. Aku pisahkan saja sekalian kakinya nanti," gerutu Yunda. Ethan kini sudah berada di kamar hotel. Ia mengucapkan terima kasih pada staf hotel yang telah mengantar Alina ke kamar. Ia pun memberikan tip untuk staf hotel itu. "Terima kasih, Pak." "Tidak, aku yang berterima kasih karena kalian sudah membantuku." Lalu staf itu pun keluar dari kamar. Dan Ethan membiarkan Alina beristirahat dengan tidak mencoba membangunkannya. Di saat yang sama, pria tampan itu mendapatkan notifikasi dari ponselnya. Ternyata sudah banyak komentar pada cerita novel daring sang penulis. Mereka menuntut agar Alina segera update. Padahal Alina hari ini sudah up cerita 3 bab, masih saja kurang, gumam Ethan. Ia pun segera membuka platform penulis, kemudian membalas dengan baik komentar-komentar itu. Biasanya Alina sendirilah yang akan membalas komentar itu, karena Alina sangat senang berinteraksi bersama para pembacanya. Akan tetapi, karena Alina sedang tidak sehat hari ini, Ethan khawatir ini akan menjadi pikiran wanita itu nantinya. "Aku harus membalas dengan baik agar Alina tidak marah," gumam Ethan. Setengah jam kemudian, Ethan yang masih membalas komentar para pembaca tiba-tiba berhenti karena mendengar Alina mengigau. "Tidak ya, aku tidak mau, aku takut," ucap Alina. Ethan mencoba menyadarkan Alina yang sudah mengeluarkan banyak keringat, tapi Alina masih tidak bangun-bangun juga. "Ada apa dengan Alina? Tidak biasanya dia seperti ini," gumam Ethan. Pria itu terus mencoba membangunkan Alina, sampai akhirnya wanita yang ada di hadapannya kini merasa mual dan segera tersadar. Wanita itu menutup mulutnya agar tidak muntah di kasur, tapi ia sudah tidak tahan lagi sehingga ia memuntahkan semuanya pada pria tampan yang berada tepat di hadapannya itu. Ethan bergeming. Ia merasa sedikit kesal pada Alina karena hal itu. Ethan sangat tidak suka dengan hal jorok seperti itu. Pria itu segera pergi menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Alina melihat punggung Ethan yang baru masuk kamar mandi dengan merasa bersalah. Alina takut editornya itu akan marah, karena walaupun Ethan sangat baik bak malaikat, tetapi pria itu sangat sensitif dengan hal yang jorok seperti tadi. "Aduh, bagaimana ini? Bisa-bisa Ethan akan berhenti menjadi editorku," ucap Alina. Dengan rasa yang sangat menyesal, Alina bangun dari kasur. Ia segera melepaskan pakaian yang sudah terkena muntahan. Kemudian Alina memakai handuk selagi menunggu Ethan selesai dari kamar mandi. Alina menyingkirkan selimut dan spray dari kasur. Untung saja tidak sampai mengenai kasur. Kenapa banyak sekali muntahannya?" gumam Alina. "Aku akan menghubungi staf hotel nanti setelah Ethan keluar dari kamar mandi," lanjutnya.
Sesaat kemudian, pria tampan itu keluar dari kamar mandi. Ia terkejut melihat Alina yang hanya memakai handuk dan melihat ke arah luar jendela. Dengan jelas Ethan bisa melihat kaki Alina yang tidak seimbang karena kecelakaan yang pernah ia ceritakan. Karena selama ini biasanya Alina akan memakai silikon peninggi badan pada salah satu kakinya dan menutupinya dengan kaos kaki juga rok yang panjang. Di saat yang sama, Alina menoleh ke arah kamar mandi untuk melihat apakah pria tampan itu sudah selesai mandi. Dan ketika ia sepenuhnya sudah berbalik, Ethan menelan salivanya melihat gundukan besar dekat dengan wajah Alina di balik handuk. "Ethan, kamu sudah selesai?" Pria itu masih terdiam. Alina mendekat. "Maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi," sambung Alina. Ethan memalingkan wajahnya. "Menjauh dariku, kamu bau muntahan," jawabnya. Alina benar-benar merasa bersalah pada Ethan. Ethan juga terlihat marah padanya. Alina segera menghubungi staf hotel untuk membersihkan spray, selimut, dan juga mengganti spray. Setelah menghubungi staf, Alina masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. "Ada apa dengan wanita itu? Apa dia tidak menganggapku sebagai pria? Bisa-bisanya dia hanya memakai handuk seperti itu," gerutu pria tampan itu. Setelah Ethan merapikan diri dan memakai parfum, ia bergegas keluar untuk menuju kantornya yang ada di Bali karena ada meeting penting. Ethan tidak mengatakan apapun pada Alina karena masih merasa kesal. Bersamaan dengan keluarnya Ethan, staf masuk ke kamar hotel untuk membersihkan kekacauan itu. Pria tampan dan staf saling menyapa satu sama lain dengan senyuman singkat. Dari salah satu staf itu, Ethan merasa familiar, tapi ia tidak tahu siapa. Sesampainya di lobi hotel, ia memutuskan untuk memesan taksi. Dia tidak ingin mengendarai mobil. Selama di perjalanan, pria itu melihat betapa indahnya Pulau Dewata Bali. Pemandangan yang tidak akan pernah membuat orang bosan. Tidak lama kemudian, ia sampai di kantor dan segera mengadakan rapat bersama para karyawannya. Alina keluar dari kamar mandi dengan sudah memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ia sengaja menyelesaikan kegiatannya di kamar mandi agar tidak terlihat oleh para staf yang membersihkan kamar. Ia menyapa kedua staf yang sedang memasang spray itu. Kemudian, Alina membuat kopi hangat untuk dirinya sendiri karena ia merasa kedinginan. "Apa kalian ingin kopi, teh atau jus?" tanyanya pada kedua staf itu. Kedua staf itu menolak dengan sopan. Setelah menolak, salah satu staf keluar membawa selimut dan spray yang kotor. Sedangkan staf yang satunya masih menyelesaikan merapikan kasur. "Aku akan keluar sekarang. Segera selesaikan dan datang ke tempat sebelumnya," ucap staf yang hendak keluar. "Iya," jawab staf satunya. Sesaat setelah pintu tertutup, staf yang masih berada di dalam kamar segera mendekat pada Alina yang sedang menikmati secangkir kopi dan menatap keluar jendela. Kemudian ia segera membekap mulut Alina dengan kain yang sudah ia beri obat bius. Alina mencoba melawannya, akan tetapi obat bius itu mulai membuat Alina lemas dan perlahan kehilangan kesadaran. Staf itu segera membawa wanita itu keluar kamar. Sebelumnya ia memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada yang melihatnya. Ethan fokus memperhatikan karyawannya yang sedang presentasi menjelaskan tentang produk baru yang akan launching. Tapi walaupun mata Ethan tertuju pada layar proyektor yang sedang menyala, pikiran Ethan tidak tenang memikirkan Alina yang berada di hotel. Beberapa kali karyawannya melihat Ethan dan merasa khawatir. Salah satu karyawan memberi isyarat pada temannya yang duduk dekat Ethan untuk menyadarkannya. Akan tetapi sudah 3 kali atasannya dipanggil. Ia masih saja tidak sadar dari lamunannya. "Apa aku terlalu kasar pada Alina karena hal yang ia tidak sengaja?" gumam pria itu terdengar lirih oleh karyawannya. Karyawannya pun saling pandang satu sama lain. Tiba-tiba pria tampan itu mengingat sesuatu. "Oh, sebentar. Staf tadi terlihat sangat familiar. Seperti... Oh my god. Dia adalah pengawal Yunda," sambung Ethan seraya memukul meja di perkataannya yang terakhir. Kemudian wajah Ethan berubah menjadi marah bercampur khawatir. Ia segera meninggalkan rapat itu tanpa berkata apapun lagi dan segera menuju hotel. Karyawan Ethan yang berada pada rapat tersebut hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena ini untuk ketiga kalinya atasan mereka pergi ketika sedang rapat dan tidak berkata apa-apa. Mereka merapikan meja dan mengirimkan detail penting dari rapat kepada Ethan melalui surat elektronik. Bersambung.